Enggak nampak. Nah, itu di oh, ini direkam ya? Direkam di bagian Kominfo, Pak. Oh. Oke. Nah sudah masuk. Tapi ini apa namanya? Saya nggak bisa itu nih, nggak bisa interaksi dengan peserta ini susah. Jadi satu arah kayaknya ini. Ya Pak, silakan lanjut Pak. Kalau punya saya sih udah lengkap semua Pak gambarnya dan udah standby juga mungkin jaringan Pak. Maksud saya Bu, ya. Ini mereka ini tidak bisa interaksi dengan saya ini karena itu tidak bergerak gambarnya ini. Makanya ini satu arah kayaknya. Padahal kita ini sinkronus ini harus dua arah. Iya, iya Pak. Nge-freeze ya Pak ya? Ya. Freeze ya Pak gambarnya? Iya. Nah, baiklah. Pak Lodi bisa dengar saya? Bisa Pak, suara Bapak bisa didengar. Bisa Pak Lodi? Bisa Pak. Pak Lodi. Nah. Bisa Pak. Iya, terus Pak Erwin? Bisa Pak. Tapi gambarnya enggak ya? Pak Jomli? Jamil Pak. Jamil bisa ya? Iya Pak, siap Pak, bisa. Riki? Bisa ya? Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Siap Pak, jelas Pak. Oke, baik. Apa namanya? Ini agenda kedua. Agenda kedua ini ada 4 agenda di dalam latsar kita. Agenda pertama sudah Bapak Ibu lewati, yaitu terkait dengan bela negara. Terus kemudian agenda kedua terkait dengan nilai-nilai. Nah, nanti agenda ketiga terkait dengan peran dan kedudukan ASN. Serta terakhir agenda 4 tentang habituasi. Nah, ini adalah agenda kedua tentang nilai-nilai. Nilai-nilai dasar ASN atau biasa disingkat dengan aneka, itas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, bisa diperhatikan, saya punya materi, bisa dapat? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Pak. Baik. Loadingnya nih lambat sekali, ini kurang. Baik. Ini aneka agenda 2. Kenapa diperlukan pola latsar baru? Silakan, ada yang bisa menjawab mengapa diperlukan pola latsar baru? Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa bisa memberikan jawaban Pak? Ya, silakan. Iya. Kalau menurut saya, kenapa perlu diklat dengan pola baru? Siapa ini? Si Matius? Mas Deli Pak. Hah? Matius Deli Pak. Oke, silakan. Ya.
Alasannya yang pertama, karena kita memang di kondisi saat ini dalam masa pandemi. Jadi untuk berkumpul dengan jumlah orang yang banyak dalam satu tempat itu tidak diperbolehkan atau mungkin cukup berpengaruh terhadap kesehatan kita. Yang kedua, kita berada pada posisi telah memiliki teknologi yang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi pola ini juga bisa diterapkan karena ada dukungannya teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin 2 itu aja Pak yang bisa saya beri pendapat. Terima kasih Bapak. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan Pak, Ya. kenapa harus ada perubahan terkait dengan pola latsar kita ini? Karena pada saat ini kalau dikaitkan dengan nilai aneka itu merupakan salah satu dari inovasi. Jadi di mana adanya perubahan kita tidak bisa melakukan latsar secara tatap muka sehingga dilakukanlah inovasi dengan melakukan latsar secara online gitu. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Veronica. Pak, Bapak BKPSDM dicatat ya Pak ya. Pak Dasyanto. Iya Pak, dicatat Pak. Mereka yang aktif. Siapa lagi? Ada lagi? Saya menambahkan Pak. Saya Opinur Karim menambahkan. Siapa? Opinur Karim Pak. Mengapa harus diklat pola baru ini? Kalau menurut saya untuk menambah pengetahuan tentang teknologi informasi yang berkaitan dengan dunia digital Pak, supaya kedepannya para ASN dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang mulai sekarang untuk menuju dunia digital Pak. Terima kasih. Dengan Pak Ovi Mukarim ya. Nur Karim. Siapa lagi? Ayo silakan yang punya pendapat. Baik Pak, saya ingin menambahkan. Saya Irtin dari Disporapar. Saya ingin menambahkan bahwa untuk pembelajaran pola online yang baru seperti ini juga untuk menambah relasi kita, karena untuk di pemerintahan relasi kita tidak hanya di kabupaten saja tetapi di tempat lain, dan juga dengan adanya pembelajaran online ini kita juga bisa belajar bagaimana cara kita mempermudah diri untuk berkomunikasi dengan lingkungan strategis luar kabupaten. Baik, siapa lagi? Coba ya Pak. Ya. Saya Rizky Pak dari DPWD. Sedikit melihat tentang bagaimana di kelas pola baru ini. Tidak bisa kita pungkiri lagi pada era globalisasi ini, ya tren dunia juga berkembang baik dari bidang teknologi maupun bidang yang lainnya Pak. Nah, kalau di sini di kelas pola baru ini mungkin refresh lagi Pak, mungkin dari segala macam materinya mungkin diperbarui, atau yang isu-isu terbaru yang diangkat itu diperbarui lagi. Terus juga di sisi lain dengan adanya pandemi ini kita terbatas untuk melakukan tatap muka. Jadi dengan adanya teknologi yang baru ini bisa digunakan untuk kita melakukan proses diklat secara daring dan bisa efisien waktu, tempat mungkin, karena ada plus minusnya juga dikarenakan ya karena kita masalah jaringan dan listrik juga. Terima kasih. Terima kasih. Itu siapa lagi? Ayo cepat. Tanpa Bapak sampaikan langsung memberikan komentar. Tidak ada?
Halo? 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 Hai. Hai. Ya, Pak. Halo. Halo? Hai. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Pak. Sudah. oke, tidak ada lagi ya yang berpendapat. Semuanya, ya siapa? Silakan. Oke, semuanya sudah baik. Tadi awal sudah Bapak sampaikan bahwa ada 4 agenda dalam latsar kita ini. Agenda pertama adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang kedua terkait dengan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ASN. Nanti yang ketiga setelah ini nanti beberapa hari kemudian, mungkin hampir mau 1 minggu ke depan, akan kita mempelajari terkait dengan agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan ASN. Dan yang terakhir, nanti agenda keempat adalah habituasi. Pada saat dulu, kita dikenal dengan prajabatan. Prajabatan. Nah, agenda dalam prajabatan dulu itu tidak ada seperti agenda seperti sekarang. Sekarang itu sampai dengan habituasi. Apa itu habituasi? Habit artinya kita menjadi biasa. Jadi biasa. Nah, kita ambil contoh sekarang ini. Berani ASN itu di dalam grup-grup itu berpolitik. Sebagai satu contoh. Terus kemudian banyak sekali kita lihat pelanggaran kode etik ASN. Salah satunya disiplin. Salah satunya pergi berjalan-jalan di luar di dalam jam kantor. Atau korupsi yang merajalela. Atau tidak mengerti tentang tugas tanggung jawabnya. Sehingga dengan pola yang baru ini diharapkan menghasilkan pegawai negeri yang profesional. Diharapkan menghasilkan pegawai negeri yang profesional. Artinya dia mampu untuk, nah ini kan seperti slide Bapak, mampu untuk menjawab tantangan global, tuntutan global. Dunia sekarang ini sudah tidak ada lagi sekatnya. Kita bisa membrowsing informasi apa saja di dunia ini. Halo, sampai sekarang kedengaran suara Bapak? Dengaran Pak, jelas. Karena Jelas, Pak. di monitor Bapak ini kalian tidak bergerak ini. Aduh, inilah makanya Bapak ragu-ragu nih, Bapak ini ngomong sama ngelek, takutnya ngelek. Jadi ngomong sendiri kah atau bagaimana? Baik. Jadi, Lancar, Pak. nampak di slide Bapak di situ? Nampak Pak, terlihat. Nampak Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Harus diklat pola baru, kan itu ya? Nah, Ya, betul, Pak. karena kita harus bisa menghadapi tuntutan global. Semuanya sudah terbuka sekarang ini, apapun juga. Informasi apapun juga. Yang terkadang tuntutan global ini tidak mampu untuk kita jawab. Nah, itu dia. Yang pertama. Yang kedua, adanya permintaan masyarakat akan
pelayanan kepada pegawai negeri, ASN. Itu yang kedua. Mereka meminta bahwa ASN itu harus berperan serta tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana dan pelayan. Jadi tidak hanya sebagai hal-hal yang sifatnya di atas meja, tapi juga bisa bertindak, berlaku, melakukan pelayanan. Yang ketiga, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pegawai negeri selama ini dianggap kurang optimal pelayanannya. Jadi sia-sia kita menjadi pegawai negeri karena tidak bisa melaksanakan pelayanannya. Nah, kaitan dengan itu, maka dibuatlah pola baru ini, di mana kita agenda 1 kita seperti yang sudah saudara dapatkan beberapa hari yang lalu, yaitu terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kaitan dengan hal ini, banyak sekali di WhatsApp atau di media sosial lainnya, itu seorang pegawai negeri, oknum, itu tidak tahu terkait dengan siapa dia, kedudukan dia. Tidak tahu dia. Mengapa? Dia mau berpolitik di dalam, berpolitik praktis di dalam kedudukannya sebagai ASN. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena kita sebagai pelayan masyarakat, kita tidak berhak dan tidak boleh untuk berpolitik praktis. Kalau kita kepingin berpolitik praktis, maka silakan keluar dari ASN. Jangan ada lagi di ASN. Kenyataannya, kita sering sekali mencela, mendiskreditkan pemimpin kita. Tidak tahu itu pemimpin mana. Apakah itu di tingkat pusat, dalam hal ini presiden, ataukah di tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur, atau di tingkat kabupaten kota, dalam hal ini Sekadau adalah bupati. Itu kita salah besar kalau kita mendiskreditkan pemimpin itu, karena kita ini adalah, struktur kita ini adalah di bawah beliau. Ibaratnya kalau Bapak katakan rumah tangga, ibarat kalau rumah tangga. Bayangkan betapa hebatnya kita mendiskreditkan orang tua kita. Walaupun kalau di rumah tangga orang tua itu adalah selamanya. Kalau di pemerintahan, di sistem pemerintahan kita sesuai dengan undang-undang, pemimpin itu adalah maksimal 5 tahun sesuai dengan undang-undang saat ini. Ada yang di negara Amerika misalnya 4 tahun, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Kalau kita kan 5 tahun masa masa kepemimpinan seorang kepala, baik itu presiden, gubernur maupun bupati wali kota. Nah, selama 5 tahun itulah dia menjadi bapak kita. Selanjutnya, kalau dipilih lagi, dia menjadi bapak kita. Alangkah tidak eloknya seorang anak mendiskreditkan orang tuanya. Nah, Pak, tapi kalau misalnya pemimpin kita itu ada kebijakan yang salah, bagaimana? Silakan untuk elegan melakukan kontrol internal, bukan lalu mengekspos ataupun mencari-cari kesalahan atau membesar-besarkan masalah yang tadinya hanya lingkup kecil lalu seolah-olah besar karena urusan pribadi atau beberapa golongan. Tidak seperti itu. Kita bikin saja telahan staf, khususnya kalau kita pegawai negeri, atau bikin surat, tapi elegan, jangan nonem, jangan tanpa nama. Kita buat contohnya apa, buktinya apa, bukti fisiknya. Itu dia. Namanya isu kontemporer. Kan kita sudah belajar kemarin. Isu di daerah kita tuh apa? Beritahukan sama pimpinan kita. Bikin surat. Bukan surat tanpa nama. Kalau itu hoax. Tanpa ada kejelasan, tanpa ada bukti-bukti, itu hoax.
Seperti itu. Kan kemarin kan sudah ada itu, bagaimana isu temporer. Itu artinya apa? Kita diberikan apa? Diberikan wawasan kepada para pengampu untuk melihat. Banyak sekali sekarang ini orang suka bermain di medsos itu memberikan isu-isu hoax. Bukan hanya sekarang ini. Sebenarnya dulu juga, cuma dulu karena tidak ada medsos, sekarang sudah ada. Ini yang menjadi persoalan di negara kita ini. Apalagi yang bermain itu adalah, yang melakukan itu adalah pegawai negeri sipil. Maka dilakukanlah pelatihan dasar, persiapan kepada kalian yang CPNS untuk tidak melakukan itu pada saat saudara menjadi PNS. Kalau saudara tidak mau lagi menjadi PNS, silakan keluar. Anda ingin berpolitik praktis, silakan. Nah, itu kaitan dengan agenda 1. Banyak sekali hal-hal itu. Nah, agenda 2, kaitannya dengan nilai-nilai dasar. Kalau dikatakan nilai-nilai dasar, artinya yang ada di dalam diri kita ini dasar sekali. Tidak perlu banyak-banyak yang tidak dasar itu. Yang yang udah, kan kalau dasar itu kan artinya yang hakikinya. Yang harus dilakukan oleh PNS, ASN. Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Pertanggungjawaban kita yang harus disertai dengan bukti-bukti. Kita mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kita sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kita. Selaku apa? Apakah fungsional ataukah struktural? Nah, itu dia akuntabilitas. Mengapa kita dituntut untuk melakukan akuntabilitas? Karena kita sudah digaji. Karena kita sudah diberikan fasilitas yang lainnya. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Dari mana? Tentu dari pendapatan negara. Pendapatan negara ya. Pendapatan negara dari mana? Banyak sumber. Salah satunya dari uang pajak. Yang terbesar adalah uang pajak. Pendapatan kita. Selain itu dari sumber penghasilan lainnya. Nah, dari situ sumbernya kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat yang memberikan pajaknya, setoran pajaknya kepada kita. Mempertanggungjawabkan. Ibaratnya kalau misalnya kita di rumah tangga. Kita di rumah tangga. Kita harus mempertanggungjawabkan apa? Kita kepingin berumah tangga. Tentu kita harus menghidupi. Kalau dia masih sebatas suami istri, ya suami istri itu harus bisa makan, minum secukupnya, yang tidak kurang. Kalau dia sudah mempunyai keturunan, tanggung jawabi lagi keturunannya, diberikan juga kebutuhan untuk perkembangan anaknya. Nah, begitu juga dengan kita pegawai negeri. Kita juga mempunyai tanggung jawab. Itu akuntabilitas. Di samping itu, kita juga mempunyai janji. Kita mempunyai janji. Sangat salah kalau yang mengatakan itu adalah pimpinan kita yang mempunyai janji pada saat kampanye. Tidak. Kita yang mempunyai janji itu. Secara tidak langsung. Janji pimpinan kita adalah janji kita. Karena kita berada strukturnya di bawah pimpinan itu. Itulah dia yang harus kita lakukan. Nah, janji itu harus direalisasi. Harus direalisasikan. Itulah. Dalam bentuk apa? Pertanggungjawaban, akuntabilitas. Apa yang harus dikerjakan? Itu sudah dapat, sudah tahu saudara. Kalau di dinas-dinas itu kan ada renstra. Ada renstra yang akan kita lakukan selama 5 tahun. 5 tahun apa? Kepemimpinan daripada kepala daerah itu. Jadi renstra itu tidak dibuat
sekehendak dari kepala dinas, tidak. Dia harus mengacu kepada kepala daerah. Karena kepala daerah yang mempunyai janji. Nah, janji itu harus diwujudkan semua sistem yang di bawah daripada kepala daerah. Seluruhnya. Seluruh tingkatan. Nah, itulah selama 5 tahun. Nah, untuk itu, nilai-nilai inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perhatikan, yang sudah melekat pada diri ASN. Misalnya contoh, di pelayanan sekolah dasar, apa akuntabilitas daripada seorang guru? Di sini tidak ada guru ya, Ibu Puspa, tidak ada guru ya di sini ya, Ibu Anita ya? Iya Pak, nggak ada guru. Nah, ambil contoh lah guru dulu. Bayangkan saudara sekalian, seorang murid kelas 1 naik kelas 2, naik kelas tanpa bisa membaca. Banyak sekali guru kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 3 mengatakan keluh kesahnya bahwa murid banyak sekali tidak bisa membaca. Pak, itu Pak karena, nah ini kita kaji dulu ya. Kita kaji, ini akuntabilitas. Kita kaji dulu. Masalah, katanya ada peraturan yang mengatakan naikkan saja. Itu, apakah seperti itu? Naikkan saja. Maksud peraturan itu adalah kita menaikkan mereka itu dengan kita sendiri berupaya untuk secara proaktif, secara profesional, memang menaikkan anak itu sesuai dengan target, output daripada apa yang dicapai oleh kelas tersebut yang akan dicapai sesuai dengan RPP yang kita buat. Seperti itu. Apa outputnya? Misalnya kalau kelas 1, saya ambil contoh. Apa output daripada kelas 1? Outputnya adalah anak bisa membaca. Titik. Itu outputnya. Artinya apa? Guru kalau tidak bisa menaikkan anak untuk ke kelas 2, berarti dia tidak berkinerja. Berarti dia tidak memiliki kinerja yang baik. Dan terhadap guru tersebut seharusnya diberikan penalti. Remunnya, kalau guru-guru yang sudah mendapat remun, harus harus dianulir. Mungkin gajinya menurut saya. Atau tunjangan yang lain. Harus diperhatikan itu. Karena apa? Dia tidak berkinerja yang baik. Dia tidak tahu goal daripada kelas 1. Seperti itu. Disuruh dinaikkan, bukan dinaikkan dalam kapasitas lalu kemudian dia mengajar biasa-biasa saja, elek-elek saja. Tidak. Tetapi dia harus benar-benar mengajar. Nah, inilah pola baru yang dimaksud. Mengerti tentang tugasnya, tanggung jawabnya. Itu dia. Kaitan dengan guru tersebut. Bagaimana kelas 2 goalnya? Kalau kelas 2 kan goalnya kan sudah lancar membaca dan menulis. Lancar membaca dan menulis. Serta bisa melakukan hitungan dan penjumlahan maupun pengurangan. Mengenal angka, itu kelas 1 ya. Mengenal angka, tapi bisa membaca. Nah, di kelas 2, dia sudah bisa membaca dengan benar, dengan baik, lancar, dan menulis. Menulis dengan cepat. Baik rangkai maupun huruf kapital. Selain itu, dia bisa berhitung dan menjumlah dan mengurangi. Tambah-tambah dan kurang-kurang. Itu dia goalnya, setahu saya ya. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran lain yang tidak
relevan untuk kelas 1 maupun kelas 2. Seharusnya 1 tahun itulah yang diutamakan dulu. Sehingga begitu di kelas 3, itu sudah lancar. Dan kelas 3 apa goalnya? Salah satunya bisa perkalian dan pembagian. Itu goal kelas 3. Kenyataannya apa? Sampai kelas 5 juga tidak bisa membaca. Bagaimana soal itu diberikan kalau misalnya dalam bentuk pertanyaan, membaca saja susah, akhirnya apa? Apapun yang diajarkan itu tidak berhasil. Itu dia. Mau masuk dari manapun mengajari tidak berhasil. Tidak bisa dia menulis, tidak bisa dia membaca. Bagaimana? Hal inilah akuntabilitas yang dimaksud. Salah satunya. Bagaimana dengan misalnya dispora? Mana sini dispora? Siapa dispora? Nah, dispora. Saya, Pak. Saya, Pak. Irtin, Pak. Di bagian apa? Saya bidang kepemudaan, Pak. Kepemudaan. Pasti ada target yang akan dicapai. Ya. Definisi daripada bupati terkait dengan dispora, kepemudaan pasti ada. Perempuan, pemuda. Nah, di kalian juga ada. Kenyataannya apa? Salah satu contoh. Pemuda dan olahraga. Apa kegiatan pemuda di sana yang sudah dikenal orang di tingkat nasional? Jangan ya. Kalau di bidang kami kemarin ini Pak, Paskibra, kami yang mengurus di situ. Kalau Paskibra itu sudah itu tak itu terus. Itu tak itu terus. Ya kan? Setiap saat itu, setiap tahun tetap ada. Setiap tahun ada. Oke, jalankan terus. Apakah Paskibra itu setiap sekolah SMA sudah dilakukan, sudah ada sudah ada sosialisasinya bagaimana melakukan kerek bendera yang baik, upacara yang baik? Nah, itu juga pun menjadi salah satu outputnya. Jadi bukan hanya pelaksanaan di kantor bupati saja. Harusnya begitu. Tidak hanya mengirim saja. Tetapi bagaimana setiap sekolah di sana, setiap pemuda di sana, setiap tahunnya dapat berpartisipasi dalam pengerekan bendera di sekolahnya masing-masing. Dan peserta upacara semua tahu tata tertib daripada bagaimana upacara bendera. Nah, seperti itu seharusnya. Jadi jangan hanya harus semuanya. Memberikan menumbuhkan pemuda yang tangguh, yang berkarakter, beriman. Kan seperti begitu biasanya kalau visi misi itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar satu saja. Pak, perlu biaya. Nah, tadi itu ada yang bilang, sekarang internet sudah tersedia segala macam. Biaya apa lagi yang mahal-mahal? Enggak ada. Kita bisa sosialisasikan itu, kirimkan mereka di WA segala macam. Adakah sosialisasi dalam bentuk video di WA dikirimkan ke sana, tata tertib upacara bendera yang sesuai dengan protokoler bangsa Indonesia misalnya, atau yang baik? Kami memang selalu Pak, kami memang selalu proaktif untuk berkomunikasi dengan PPI-nya. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti itu dari pihak pemerintahannya sendiri, kami beritahu, kami informasikan gitu Pak. Pembinaan juga kami lakukan karena memang kami bermitra dengan PPI-nya, ini organisasi penampung Paskibra yang sudah purna begitu Pak. Jadi kami memang bermitra dengan mereka untuk pembinaan pemuda-pemuda ini Pak. Iya.
Tapi kan kita kan tidak hanya mendengar informasi apa mereka ngomong dulu baru kita bergerak. Nah, disitulah komitmen mutu. Ada kreatif inovatif. Nilai-nilai itu. Kita diminta dituntut untuk kreatif, inovatif. Seperti itu. Halo Veronica. Kamu baru masuk ya? Vero? Kamu Iya baru Pak, masuk? maaf. Iya Pak, maaf. Tadi ada gangguan teknis. Ya, kamu masuk tapi jangan ditampilkan gambar dong. Jangan background itu ya. Tolong dibuka. Tadi ada gangguan teknis Pak, jadi saya green screen-nya jatuh. Oh iyalah. Jangan Ya, jangan maaf ya Pak ya. jangan tidak dibuka. Ayo dibuka semua. Karena kita harus aktif. Ya. Makanya dibagi 10 ini supaya semuanya bisa nampak wajahnya, bisa. Jadi tidak ada yang background-nya mengganti dengan foto saja ya. Nah, seperti itu dia, Agustin. Nah, itu baru satu sisi. Dinilai itu ada komitmen mutu. Bagaimana kita langsung berperan, kita kreatif, inovatif untuk melakukan hal-hal itu. Siapa kemudian yang apa? Hasilnya kemana? Yaitu hasilnya kepada kepala daerah yang menjadi. Karena apa? Kita tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Akhirnya janjinya tinggal janji. Nah, itu akuntabilitas. Bagaimana terkait dengan nasionalisme? Tunggu dulu. Pak Solihin tadi bekerja di mana, Pak? Jami? Di sekretariat daerah, Pak. Di bagian apa? Bagian perekonomian dan sumber daya alam. Oke. Apa janjinya di situ? Janji Bupati terkait dengan perekonomian? Yang pastinya sesuai dengan visi-visi pembangunan Kabupaten Sekadau tahun 2021 sampai tahun 2024, pencapaian mengarah kepada pencapaian tujuan untuk masyarakat yang sejahtera, maju, bermartabat, mandiri, dan berdaya saing, Pak. Sedangkan untuk itu kan belum ada tolok ukurnya kan? Iya, Pak. Sampai di mana apa? Ya, Bapak minta misinya apa? Misinya terkait dengan kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Misi yang terkait dengan kamu. Oh, yang bagian perekonomian saat ini fokusnya lebih pada pembangunan sumber daya alam, khususnya sumber daya terbarukan yang saat ini lagi booming, Pak, sawit, pertanian dan sawit. Sawit apa yang mau kalian perbarui? Salah satu programnya adalah peremajaan saat ini, Pak, lagi berjalan. Untuk saat ini peremajaan siapa tuh? Peremajaan apa itu? Peremajaan sawit, Pak, untuk untuk kelompok-kelompok tani saat ini, Pak, kebanyakan di Kabupaten Sekadau, sawit itu sudah tidak produktif lagi karena sudah mencapai usia yang cukup tua. Jadi, untuk mengoptimalkan pencapaian produksi sawit berkelanjutan sesuai dengan visi misi yang kemarin, maka pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan Halo? Pak Jami. Ya, Pak, bisa didengar, Pak? Pak Jami. Ya, Pak. Pak Jami. Lanjut, Bapak, Pak, ya. Sawit itu orang apa? Orang yang bagaimana kondisi ekonominya? Di sini lebih ke sawit kerakyatan, Pak. Iya. Bapak tahu enggak yang punya sawit itu kondisi ekonominya bagaimana? Apakah melarat? Saat ini tidak sih, Pak. Tidak kan? Iya, Pak. Tidak. Apakah perlu banyak biaya untuk mereka penanaman kembali? Apa nama penanaman kembali itu? Peremajaan, reboisasi. Replanting.
replanting. Ya, Pak. Ya, apakah perlu banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, Pak. Apakah pemerintah perlu mengeluarkan banyak biaya untuk replanting kebun masyarakat? Kalau untuk kebun masyarakat, pemerintah lebih mengarahkan kepada pemberdayaan penanaman bibit yang berkualitas, Pak. Iya, Bapak mau tanya, apakah pemerintah perlu mengeluarkan banyak biaya untuk replanting daripada kebun sawit masyarakat? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Tidak susah. Berarti kan tidak perlu banyak biaya, kan tidak susah kan? Karena Ya, Bapak, Pak. mereka menanam sawit itu bukannya apa biaya pemerintah, biaya mereka sudah tahu. Ya, Pak. Berarti pemerintah tidak perlu mengeluarkan begitu banyak biaya untuk sawit mereka karena mereka adalah berekonomi yang di atas rata-rata. Seperti begitu supaya kita mengerti dengan pekerjaan kita ini loh. Nah, itu apa? Akuntabilitas. Ya, Pak. Kepen mutu. Inilah nilai-nilai yang 5 itu. Anti korupsi di dalamnya, anti korupsi. Kenapa? Kalau saya selaku inspektur, saya akan cek itu. Saya akan cek. Kalau biaya besar dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk replanting daripada kebun sawit, itu penuh pertanyaan saya, ada apa itu? Ada apa itu? Nah, kalau biayanya tidak terlalu besar, itu ya betul. Karena apa? Kan pemerintahnya menggerakkan. Pemerintah tidak kok menjual bibit sawit yang bagus, tidak. Tapi pemerintah melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan salah satu perusahaan yang memproduksi bibit sawit yang baik. Untuk apa? Untuk dikerjasamakan, untuk dijual kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan efisien, efektif. Seperti itu tugas-tugas daripada pemerintah. Menyiapkan, bukan membeli. Tetapi menyiapkan, misalnya contohnya seperti begitu. Menyiapkan apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan menyiapkan dalam kapasitas membeli, tetapi regulasinya disiapkan. Regulasinya. Itulah dia tugas-tugas pemerintah. Bagaimana caranya? Mengkoordinasikan dengan perusahaan yang memproduksi daripada bibit itu. Nah, seperti begitu Pak Solihin. Nah, kita tidak, kemudian timbul biaya besar-besar untuk memberdayakan masyarakat khususnya kebun sawit. Untuk apa itu? Nah, tetapi kalau misalnya untuk kepada usaha kecil seperti UKM, mana sini orang UKM? Mana sini UKM? Nah, saya Pak Erwin Sunarto. Nah, UKM misalnya, usaha kecil menengah, usaha kecil mikro ya, menengah mikro ya. Iya, usaha kecil menengah. Mikro ada di dalamnya. Iya, Pak. Nah, itu dia. Bagaimana kerjasama, melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, baru di situ. Tapi kalau misalnya kebun sawit, tidak perlu lagi. Seperti kita juga mengajar ikan berenang. Tidak mungkin. Jadi hal-hal seperti ini akuntabilitas. Komitmen mutu. Kita mengerti tentang tugas kita apa. Inilah pola baru itu yang diharapkan. Nah, nilainya nilai-nilai aneka itulah dia. Kita pelajari apa nilai-nilai aneka itu. Seperti begitu. Ya tidak Pak Jami Solihin? Ya Pak. Ngerti tidak? Paham enggak? Ayo. Ya Pak, ya Pak. Nah, siapa lagi? Di sini Pak Lodi. Lodi kerja di mana? Tadi lupa Bapak. Ya Pak, saya di Kesbangpol, bagian ormas. Kesbangpol ini kaitan dengan apalah ya. Nah itu juga Kesbangpol itu bisa memperhatikan bagaimana nanti yang berpolitik tidak yang pegawai negeri itu.
Ya Pak, kalau saya sih lebih, karena saya analis ormas, saya lebih ormas. Ya, apa di bagian apa kamu? Analis ormas saya. Nggak dengar. Ormas. Saya Nggak ormas dengar. Pak, analis ormas. Analis ormas. Analisis ormas. Kita harus bisa tahu tentang tugas kita menganalisis ormas. Ya tentu saja ormas-ormas yang yang tidak membangun ya. Tapi jangan sampai ormas-ormas yang membangun walaupun keras suaranya tetapi membangun lalu kemudian kita karantina. Tidak seperti itu. Justru yang suara-suara seperti itu yang perlu kita dengar. Bagaimana kadang-kadang suara-suara itu kita kecilkan sehingga tidak terdengar. Padahal suara itu yang penting bagi kita. Untuk apa? Untuk menilai diri kita. Karena mereka itu sebenarnya adalah pengawas internal eksternal kepada kita. Jadi tajam penglihatan mereka. Tetapi memang ada juga yang ormas yang degil, yang tidak membangun, tapi justru merusak. Itu silakan diperhatikan, dididik, dibina. Tapi kalau ormas-ormas yang membangun, walaupun dia punya kritikannya pedas sekali, itu tidak masalah, menjadikan cambuk bagi kita untuk kita bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Nah, kita harus tahu itu pekerjaan kita. Jangan sikit-sikit. Dan satu hal, jangan gara-gara kepala daerah mungkin lah ya, tidak bisa merah telinganya ormas yang bagus dalam tanda kutip ya, mau memberikan kritik-kritik yang membangun, saran yang membangun itu dibrandel atau dikejar-kejar. Tidak seperti itu. Kita berdemokrasi itu memang membutuhkan kritikan-kritikan. Namun ada juga memang kritikan yang bukan kritikan. Misalnya contohnya pemimpin kita dijadikan seperti kayak macam mukanya itu badannya lain. Kan itu kalau itu tidak kritikan itu namanya. Itu penghinaan. Kalau penghinaan ya boleh. Tapi kalau yang mengkritik dengan elegan, dengan baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Bagaimana kalau orang tua kita misalnya keluar dari jalur relnya, melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Ya tentu kita dari bawahan ini kan memberikan masukan, Pak, jangan begitu, Pak. Ini bisa kena, Pak. Nah, seperti begitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang baik. Nah, itu yang di Kesbang ya. Terus, Matius, gimana? Matius? Saya di perpustakaan daerah, Pak. Daerah. Tapi ya posisi sebagai penyuluh. Apa kira-kira salah satu goal daripada goal itu artinya target yang akan dicapai oleh perpustakaan daerah apa? Untuk perpustakaan daerah sendiri, salah satu goal yang ingin dicapai adalah termanfaatnya koleksi dan informasi yang ada di perpustakaan daerah untuk dapat digunakan oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan, Pak, untuk siswa. Dan kebetulan di Skadau ada satu perguruan tinggi yang mungkin diarahkan ke sana. Boleh enggak Bapak sedikit saran? Boleh, Pak, boleh. Misalnya contoh, sudah berapa banyak judul buku yang ada di perpustakaan? Untuk judul saat ini sudah lebih dari 2.000. 2.000. Betapa sedikitnya judul-judul buku-buku tersebut. Buku apa saja itu? Apakah sudah mencakup seluruhnya? Kalau untuk dari sisi koleksi, kalau sesuai dengan bidang yang ada di Skadau, itu sebenarnya masih kurang. Sekarang apa biaya murah untuk mengadakan itu? Yang termurah yang memang bisa kita usahakan adalah dalam bentuk kalau misalnya ada bentuk hibah ataupun hibah khusus dari Perpusnas, gitu, Pak. Jadi misalnya ada pengadaan tahunan. Nah, makanya kita itu harus kreatif, inovatif. Seperti salah satu contohnya, ini baru Bapak bicara dengan kamu, Bapak terpikirkan. Salah satunya kamu memberikan selebaran kepada setiap, misalnya kelas 4, kelas 5 atau apa, atau link mana saja yang buku ini, harusnya begitu. Sekarang itu Google itu silahkan diambil.
linknya itu mereka bisa browsing sendiri, bisa mempelajari sendiri. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa kita mesti menyiapkan buku? Kecuali kalau buku itu perlu untuk melakukan praktek, melihat anatomi tubuh atau apa segala macam, silakan, yang harus ada berwarna, silakan. Tapi kalau hanya sebatas buku saja, kita kan bisa. Lalu kemudian buku-buku kita itu dari mana dapatnya? Kita kan bisa share mereka. Mereka kan bisa pelajari itu melalui membaca pakai media elektronik, media sosial, pakai handphone juga bisa. Misalnya seperti itu. Itulah inovasi-inovasi yang diperlukan. Kita tidak terbatas pada datangnya mereka secara fisik ke tempat kita, tapi kan bisa kunjungan secara fisik ke itu kita. Layanan perpustakaan online, Pak. Online kita, iya. Seperti begitu. Nah, jadi kita tidak terpaku kepada penyediaan buku-buku fisik secara fisik. Misalnya contohnya begitu. Ini Bapak terpikirkan bagaimana? Jadi yang inovatif lah kita bisa lakukan itu. Ide-ide itu muncul. Seperti begitu. Jadi jangan terbatas kepada satu sisi saja. Terus siapa lagi di sini? Ricky ada di mana? Dia penanggulangan bencana, Pak. Bencana. Sering sekali Kak kebakaran di sana. Kebakaran untuk kebakaran hutan beberapa hari titiknya lumayan banyak, Pak. Kabupaten Skadau, Pak. Kalau begitu gagal kalian. Kalau itu kan banyak kasusnya itu pembakaran lahan untuk perkebunan rakyat, pertanian. Jadi kalau menurut dari peraturan gubernur untuk berladang itu diperbolehkan, cuma dibatasi untuk wilayahnya. Jadi mungkin karena koordinasi mungkin dengan pihak desa kurangnya ini, Pak, jadi kan dibatasi wilayahnya kurang dari 2 hektar boleh untuk dibakar. Nah, mungkin kurang koordinasi itu jadi titiknya makin banyak. Jadi dipantau itu luas dia, Pak. Kalau menurut saudara, kepala dinasnya, kalau banyak sekali kan dia kan ada targetnya bahwa tahun ini maksimal sekian titik api. Ya, Pak. Tiba-tiba naik dari situ. Menurut saudara, siap enggak kepala dinas itu untuk diganti? Kalau berdasarkan komitmennya itu, Pak, nah saya rasa sih mungkin karena dia merasa tidak mampu untuk mengatasi itu, saya rasa bisa, Pak. Bukan hanya siap untuk diganti, mundur secara langsung. Itulah di akuntabilitas, pertanggungjawaban. Makanya kita harus siap untuk itu, kan janji kita juga. Target-target itu. Ini kenyataannya banyak sekali kan tidak sesuai target, tetap bertahan di situ. Malah di rolling lagi tempat lain. Kalau saya berpikiran akuntabilitas itu siap untuk mundur. Sehingga kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Inilah salah satu model baru itu. Kalau di luar negeri gagal, mundur. Berarti dia tidak mampu. Banyak lagi yang lain-lain yang mampu, punya pemikiran yang luar biasa. Mungkin Pak Ricky jadi punya pikiran luar biasa bagaimana cara menanggulangi kebakaran itu. Kan seperti begitu. Jadi timbul energi baru. Nah, kalau yang ini kan tidak siap kita untuk itu. Tidak siap untuk apa? Untuk mundur. Mundur dari jabatan lah.
Harusnya begitu, tanpa bupati minta mundur dari jabatan. Nah, itu akuntabilitas. Salah satu akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita. Nah, kenyataannya kan semakin banyak titik api. Berarti kan kemana bekerjanya? Nah, di bawahnya kemana? Jangan-jangan stafnya tidak dapat bekerja juga. Tapi ke bawah-bawah itu. Hal-hal seperti ini. Ini untuk nanti kalian, kalau ke depannya nanti diangkat menjadi pemimpin. Kalau tidak mampu, mundur. Tentu kalian tidak mau kan? Tentu kalian tidak mau. Untuk tidak mau mundur berarti kalian harus berusaha meningkatkan kemampuan kalian, kinerja kalian. Itu dia. Itu yang diharapkan. Sehingga tidak lagi berkinerja biasa-biasa saja, tetapi yang memiliki inovasi. Nah, untuk melakukannya perlu etika. Beretika, itu etika publik. Dan tidak korupsi. Nah, kenyataannya kan banyak sekali sudah tidak bisa berkinerja, korupsi lagi. Nah, itu nilai-nilai aneka agenda 2 ini. Ini kita hanya sinkronus ya, yang sudah Bapak saudara-saudara pelajari ya, mensinkronkan apa itu. Nggak perlu banyak-banyak lagi slide sebenarnya. Mensinkronkan apa sesungguhnya agenda 2 itu. Nur Karim. Di mana Nur Karim? Dinasnya? Ya, Pak, Dinas Kerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, kamu di mana? Di itu ya? Di jasa konstruksi, Pak. Jasa konstruksi. Ini artinya jembatan bisa ya? Bukan, Pak, itu bidang bina marga, Pak. Jembatan. Kamu? Saya bidang untuk laboratorium, Pak. Oh, kamu di laboratorium ya? Ya, pengujian mutu konstruksi. Oh, kamu pengujian mutu. Banyak tidak permainan dalam pengujian mutu itu? Sejauh ini sih tidak saya temukan, Pak. Ya, tapi kenyataannya spesifikasi pekerjaan itu apa memang hanya 1 tahun saja ya? Misalnya kalau untuk jalan. Ya, untuk pertanggungjawaban pelaksanaan itu 1 tahun, Pak. Iya betul, tapi apa namanya kekuatan daripada fisik barang itu memang untuk 1 tahun ya? Tidak, Pak. Tergantung perencanaan, Pak. Oh, itulah tergantung perencanaan. Tapi menurut selama ini yang dilakukan itu hanya untuk 1 tahun ya, karena Bapak lihat begitu habis 1 tahun selesai tidak ada ditemukan kesalahan administratif maupun lainnya, enggak tahunya sudah hancur lagi jalan itu. Gimana itu? Terkait dengan jalan lah dulu. Banyak Bapak lihat. Atau jangan-jangan perencanaan yang memang hanya ditargetkan untuk setiap tahun harus dilakukan perbaikan. Sehingga tidak ada habis-habisnya perbaikan. Tidak ada habis-habisnya perbaikan terus. Akhirnya uang itu hanya untuk perbaikan, dan perbaikan. Apakah seperti itu? Tidak, Pak. Sebenarnya tergantung program perencanaannya. Ada yang untuk perencanaan konstruksi itu sebenarnya bisa bertahan sampai 5 tahun. Iya, Bapak kan bilang ini banyak saya lihat 1 tahun anggaran kamu bilang kan. Nah, kenyataannya begitu sudah tahun lewat, tahun berlalu rusak itu jalan. Kamu bilang sesuai dengan perencanaan. Nah, apakah perencanaan itu memang direncanakan untuk rusak 1 tahun? Sehingga direncanakan tahun depan lagi ada perbaikan UPJJ dan terus-terus seperti itu. Apakah seperti itu kira-kira pembangunan kita ini, khususnya di Skadau?
umum lah ini. Apakah ini permainan-permainan seperti itu? Memang betul. Memang betul. Memang betul. Oke, sesuai dengan perencanaan. Apakah perencanaan itu seperti itu? Setiap tahun banyak sekali fisiknya itu rusak lah. Oh Pak, press major karena faktor cuaca, karena ini itu. Loh, kalau kamu tahu begitu kan bisa merencanakannya supaya cuaca itu, hujan itu tidak menggerus. Oh Pak, karena tonase yang naik masuk di situ melebihi dari kapasiti beban jalan. Loh, kalau tahu begitu kan ada pengaturan. Pengaturan terkait dengan beban jalan. Dilarang untuk bertonase sekian. Malah satu heran saya, Pak Nur Karim, banyak sekali jalan yang dibangun, yang beremnya itu tidak ada. Sehingga akhirnya antara jalan dengan berem di kirinya itu, kiri kanan, itu jauh sekali. Kalau ban mobil lewat dari situ bisa pecah di situ. Terus kemudian bisa mengikis daripada pinggir-pinggir jalan itu. Nah, Bapak lihat seperti itu. Beginikah dia pekerjaan itu? Loh, ini kita belajar di sini ya, belajar menganalisa ya. Ini komitmen mutu loh. Ini komitmen mutu. Ini kita belajar. Apakah seperti itu? Inilah dia agenda 2 ini. Nah, artinya apa? Kita kan harus melihat efektif dan efisien daripada kualitas daripada produk yang kita hasilkan. Banyak Bapak lihat seperti itu. Jalan-jalan yang jalannya di atas, bahu jalannya jauh ke bawah. Nggak dikasih berem lagi, nggak dikasih apa. Sehingga kalau ban itu lewat, itu hancur itu pinggir-pinggirnya. Itu kalau mobil besar. Kalau mobil kecil bisa slip loh. Pecah ban segala macam. Bapak pernah kejadian seperti itu. Di depan Bapak mobil besar lewat jalan kecil. Akhirnya kita minggir, blok kakinya di bawah, pecah. Walaupun kita jalan tidak kencang. Kita udah mengerem daripada kelajuan kendaraan kita. Lajunya kita. Nah, seperti begini, apakah hal-hal seperti itu terus dipertahankan? Nah, ini kan dalam perencanaan misalnya. Tentu orang lab lah tahu itu. Dengan inspektorat lah mungkin ya dalam hal ini. Tapi orang laboratorium juga harus bisa, khususnya dalam ketahanan itu, ketahanan daripada produk itu. Jangan hanya perencanaannya, oke lah, minimalkan apakah orang lab itu hanya bekerja di bawah ini, di bawah program, tidak memberikan masukan, diberi bawah perencanaan. Kalau perencanaan itu hanya 1 tahun, ya ikut. Loh, kalau gitu kita nggak usah lah, nggak usah ada uji lab. Kalau kita tidak bisa memberikan masukan. Karena apa? Tidak ada gunanya itu. Menurut saya, inilah diperlukan inovasi-inovasi yang terobosan-terobosan baru. Hal-hal seperti ini. Nah, aneka itu. Ada jiwa, ada rasa nasionalisme di dalamnya. Aku Indonesia. Itu nasionalisme. Kaitannya. Terkait dengan apa? Betapa banyak uang yang dibuang percuma setiap tahun, hanya itu, dan itu, tak itu. Nggak ada peningkatan. Ibaratnya kalau kita ambil di rumah. Kita selalu setiap tahun hanya memperbaiki WC kita. Kapan kita bisa mendirikan atau membeli sesuatu yang baru yang lain? Atau setiap tahun kita harus mengganti atap kita. Nggak ada waktu, nggak ada uang, dapat uang tabungan, hanya membeli, mengganti yang ada tanpa bisa. Kalaupun kita membeli itu barang itu hanya tidak berkualitas, hanya biasa-biasa saja. Apakah ini terus dilakukan? Kita akhirnya uang tidak ada. Padahal kita juga hidup ini perlu refreshing. Nah, kaitannya dengan itu apa? Kaitannya dengan biaya-biaya itu. Kalau setiap tahun itu uang itu terus diadukan untuk itu saja. Kapan kita bisa memperbaiki gizi kita, kabupaten itu?
dengan TPP atau kesejahteraan. Nggak tahu di Skadau ini apa? Udah TPP belum? Sudah nggak? Sudah? Hah? Atau masih? TPP sudah, Pak. Nah, berapa besaran TPP-nya? Apa sama dengan provinsi atau lebih besar dari provinsi atau Lebih kecil? besar provinsi, Pak. Nah, bagaimana bisa menyamakan itu dengan provinsi? Misalnya begitu. Itulah perbaikan gizi kita. Dengan apa? Efisiensi. Kalau efisiensi berarti apa di dalamnya? Komitmen mutu. Apalagi anti korupsi. Nah, itulah nilai aneka itu. Komitmen mutu. Ada anti korupsi. Sehingga kita bisa memperoleh. Kan daerah kan semakin besar biaya pengeluarannya sedikit. Jadi diberikannya kepada kita insentif karena kinerja kita yang baik. Itulah dia gunanya. Kalian yang baru-baru ini diminta untuk berkreatif, inovatif untuk memikirkan itu. Bagaimana caranya? Bisa. Kenapa? Kalian masuk ke pegawai negeri ini kan tinggi-tinggi. Juara 1 loh rata-rata ini. Saya mau tanya dulu kepada Bayuwana. Bayuwana, halo. Iya, Pak. Bayuwana ini berapa formasi yang ada di tempat kamu? Kamu di seksi mana? Di bagian apa? Bidang perumahan, Pak. Berapa orang untuk kamu di bidang apa? Dia punya formasi. Maaf, Pak, suaranya Pak, mohon diulang. Formasi yang kamu masuki itu ada berapa yang tersedia slotnya? 1, Pak. 1. Berarti kamu ranking 1 kan? Kan gitu kan? Berarti kamu ranking 1 kan? Siapa yang di sini ada slotnya ada 2? Formasinya ada 2. Siapa di sini? Siapa di sini? Yang formasi di tempat T-nya itu ada 2. Tentu dia kalau tidak ranking 1, ranking 2. Enggak ranking 3. Artinya kita itu masuk di sini sekarang ini dengan kualitas yang terbaik yang dimiliki. Passing grade-nya tinggi. Kita diharapkan bisa berinovasi dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu. Jangan kita menerima aneka ini, ada 2 ini. Walaupun banyak sekali Bapak punya itu karena ini kan nih dasar perubahan diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan latsar yang memungkinkan peserta mampu menginternalisasikan dasar PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi nilai aneka pada tempat tugas magang sehingga peserta merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi nanti apa yang Bapak katakan ini nanti kalian membuat rancangan aktualisasi. Apa isu yang ada di tempat kerja saudara seperti yang Bapak sampaikan tadi? Isunya banyak tapi sesuaikan dengan tupoksi saudara, tupok saudara. Itu yang mau saudara perbaiki. Saudara perbaiki dengan cara apa? Supaya nanti setelah saudara dinyatakan lulus, saudara tanda kutip diyakini oleh kami penyelenggara latsar mampu untuk menjadi ASN yang profesional. Itu dia. Melalui pembaruan latsar diharapkan dapat menghasilkan PNS yang profesional. Itu di bawahnya. Yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya pembangunan sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa. Iya. Nah, itu dasar-dasar perubahannya. Inilah kunci daripada latsar baru ini. Inilah agenda 2 itu. Baik. Saya kira ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada bertanya, Bapak ingin kalian menyampaikan hasil video yang telah kalian buat.
Silakan. Sebelumnya minta izin untuk share screen, Pak. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Bapak harus close juga. Oke. Sudah, Bapak sudah close kan? Siapa ketua kelompok yang pertama siapa? Siap saya, Pak. Oh, Irti. Bentar, Pak. Ya. Oke. Siapa anggotanya? Anggota saya Lodi, Theophilus, Ricky, Erwin, Pak Yonerius tadi yang nggak masuk, sama Pak Ovi. Semua sudah masuk ini. Semua sudah masuk ya? Iya. Semua sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah masuk semua. Kurang satu, Pak. Yonerius sampai hari ini nggak ada kabar. Mungkin sinyal, Pak. Dia enggak ada SMS, enggak pakai telepon. Sudah kami hubungi, Pak. Cuma nomornya nggak aktif semua. Saya sudah hubungi atasannya juga, cuma belum dibalas juga, Pak. Dia kerja di mana ya? Di Satpol PP, Pak. Kemarin waktu agenda 1? Lengkap, Pak, lengkap. Mungkin karena gangguan sinyal juga. Saya kurang tahu, Kak. Nih. Silakan, Edwin, Bapak itu ya, mute-kan ya? Oke. Suara saya kencang ya, Bu ya? Suara saya keras ya, Bu? Jelas, Pak. Oke, saya mute-kan ya. Silakan. Maaf, Pak, sedang loading. Mohon maaf Pak, ini ketua kelompoknya tadi apa? Karena ada kendala loading yang terlalu lama jadi keluar Pak.
Halo Pak Ruminsar, mungkin itu Pak lanjut yang lain aja kali Pak ya. Dia lagi terkeluar kayaknya Pak. Backroom termasuk lagi. Kelompok 2 lah, kelompok 2. Siapa Pak. kelompoknya? Saya Pak, Ovi Nur Karim. Ovi ya. Oh, saya pikir cewek ini. Itulah Pak. Banyak orang kira saya cewek ini. Saya lihat kelompok satunya cewek, udahlah cari cewek aja lah. Rupanya cowok. Oke. Oke Pak, saya izin share screen Pak. Ini video yang kami buat Pak. Maaf Pak, diulangi. Halo, mana penjelasannya?